Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Akhirnya, Bangkai bisa kembali menemani kalian di sini dan akan membahas episode kedua dari Ultraman Arc yang sudah tayang pada tanggal 13 Juli dengan judul Legenda di Dalam Hutan. Kai kembali ingatkan juga kepada kalian, di video kali ini tentunya akan mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton episode pertamanya, atau mungkin yang belum menonton video bahas-bahas kemarin, silahkan tonton videonya terlebih dahulu ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Sesuai yang kita tahu dari episode pertama kemarin, Ishido kembali ke markas Skip setelah beberapa saat pergi. Di sini kita juga diberitahu, Ishido yang dari GDF ini sudah dipastikan akan bergabung ke markas Skip, dikarenakan GDF memutuskan perlunya penyelidikan TKP yang disetujui oleh markas Skip. Yuma dikagetkan dengan adanya laporan dari seorang anak kecil bernama Hayato yang menyuruh tim Skip untuk menghentikan konstruksi pembangunan apartemen ayahnya di hutan, karena bisa mengakibatkan bangkit atau terbangunnya kaiju prasejarah bernama Leodo. Hayato juga memberitahu tim Skip dari cerita legenda yang dia dengar dari ayahnya, salah satu ability atau jurus dari Leodo adalah menyemburkan lumpur hitam yang dapat mematikan tanaman. Karena itu, para warga desa yang dulu tinggal di sana bekerja sama untuk mengubur Leodo dan menanam hutan di atasnya. Itulah alasan Hayato menyuruh ayahnya berhenti, karena ditakutkan kaiju Leodo akan bangkit. Sebuah bebatuan yang membentuk seperti altar untuk ritual ditemukan oleh tim konstruksi sana. Mereka pun diusir atau disuruh untuk menjauh setidaknya sampai tim arkeolog tiba untuk meneliti bebatuan tersebut. Yuma pergi mengunjungi tempat Pak Sugiyama untuk menanyakan beberapa hal atau detail yang berhubungan soal legenda dan bebatuan tadi. Semua legenda tersebut ternyata ada di sebuah arsip milik Pak Sugiyama. Namun sayangnya, dia tidak menemukan hal yang berhubungan dengan altar atau bebatuan tadi. Di sana, Yuma diberi sebuah clue oleh Arc yang menunjuk ke sebuah guci atau belangga berisi pelet yang orang dulu gunakan untuk membuat kaiju Leodo melemah. Yuma pun membawa belangga tersebut ke markasnya. Bukan hanya mesin kopi yang Ishido bawa untuk markas Skip, Ishido ternyata juga memberikan akses satelit SAR yang dia minta dari Divisi Sains Antariksa. Ini tentunya mempermudah tim Skip untuk meneliti soal kaiju, karena alat tersebut bisa mengecek kaiju dari jauh tanpa harus memasuki hutan. Sungguh luar biasa ya Om Ishida ini. Setelah mereka menyelidiki hutan tersebut, ternyata altar atau bebatuan tadi adalah kaki dari kaiju Leodo itu sendiri. Leodo pun bangkit dan mulai mengacak-ngacak daerah sana. Selain jurus menyemburkan lumpur hitam, belalainya juga bisa menyebabkan barang-barang di sekitarnya tersedot. Pada saat pertarungan Ultraman Arc dan Leodo berlangsung, Bangkai baru notice nih, ternyata gaya atau gimmick bertarung Ultraman Arc itu mirip seperti Ultraman era Showa. Entah itu dari gerak badannya ataupun dari beberapa reaksi dari Ultraman Arc itu sendiri. Selain itu, kita juga diberikan point of view first person pertama kalinya dari Ultraman maupun sang kaiju, yang mungkin membuat kita merasakan bagaimana rasanya digebukin Ultraman ataupun kaiju. Saat U-Bot mencoba membantu Ultraman Arc melawan Leodo dengan membuatnya memakan pelet yang Yuma bawa tadi, U-Bot tersedot oleh belalai Leodo. Di sini ada scene yang benar-benar lucu dan memang mungkin Bangkai tidak terpikirkan gitu. Yaitu saat Arc menggelitiki belalai Leodo menggunakan pohon yang Arc ambil untuk menolong U-Bot dengan membuat Leodo bersin. Ya, sangat masuk akal. Ultraman Arc pun membuat sebuah lubang dengan jurusnya untuk mencoba mengubur kembali Leodo yang sudah melemah karena pelet tadi. Saat Ultraman Arc tersedot ke bawah karena ulah Leodo, Ultraman Arc menggunakan kosennya yang lagi-lagi bisa membuat sesepuh ultra terheran-heran karena kosennya yang bisa melengkung bagaikan pelangi. Atas rasa terima kasih dari Hayato, dia memberikan sebuah hadiah berupa gambar yang dia buat sendiri untuk tim Skip. Di akhir, ada scene yang terlihat sedikit janggal dari tingkah laku Ishido. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Ishido sedang merencanakan sesuatu? Apakah hal tersebut positif? Ataukah negatif? Mungkin hal ini akan terjawab di episode nanti. Untuk episode kedua dari Ultraman Arc ini, Bangkai masih dibuat heran mungkin ya, karena memang dari series Ultraman sebelumnya, cuman ini doang nih yang benar-benar terlihat cerdas dan unik. Ultraman senior harus banyak-banyak belajar dari Ultraman Arc ini. Jadi itulah dia bahasan episode kedua dari Ultraman Arc ini. Bagaimana menurut pandangan serta komentar kalian terkait episode kali ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih yang sudah menonton video bahasan ini. Kai pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.